Ungkapan pewartaan dan peneguhan iman. Urapi. Shalom, jumpa lagi dengan saya Melki Pangaribuan. Salve. Hari ini kita akan merenungkan kembali tentang mukjizat dan kuasa Tuhan yang saya akan bawakan dengan tema beriman kepada Allah mengubah hidup kita. Nah, di sini permenungan saya, apa yang saya sampaikan ini merupakan pelayanan kepada saudara-saudari atau saudara-saudara di lembaga pemasyarakatan. Dan menariknya bahwa pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama berkaitan pro dan kontra Presiden akan memberikan amnesti kepada 44.000 orang. Baik itu tahanan politik, penghina Presiden dalam pelanggaran Undang-Undang ITE, lalu yang sakit berat dan HIV, dan penggunaan narkoba. Nah, dalam persoalan ini, mungkin dari kita ada yang setuju, ada yang tidak. Mungkin di antara kita sudah mendengar berita ini sepanjang akhir tahun 2024 sampai dengan hari ini. Setahu saya, yang bagi pengguna narkoba ini menjadi sangat kontroversi karena ada beberapa hal yang diberikan kepada pengguna narkoba, tapi juga tidak diberikan kepada mungkin bandar dan sebagainya. Jadi pro kontra. Lalu ada juga yang pro kontra terhadap penghina Presiden atau pelanggar Undang-Undang ITE, lalu juga tahanan politik, menjadi pro kontra di tengah masyarakat. Nah, menyikapi hal ini kita menyadari kembali, apakah amnesti ini sungguh bermanfaat bagi orang yang memang membutuhkannya, orang-orang yang di dalam lembaga pemasyarakatan. Anda boleh setuju, boleh tidak. Tapi berkaitan hal itu, kita akan merenungkan lebih mendalam tentang seorang wanita pendarahan yang disembuhkan oleh Yesus. Apa kaitannya? Nah, kita dalami lebih mendalam. Bahwa Yesus sungguh melakukan mukjizat di luar dugaan saat dia menuju rumah Yairus. Dalam perjalanan itu, Yesus berjumpa atau dihampiri oleh wanita pendarahan yang 12 tahun. Bayangin 12 tahun itu nggak mudah loh. Bagi wanita, saya punya istri, itu kalau maaf menstruasi ya 3-4 hari atau mungkin beberapa hari itu udah sangat gelisah ya, istilahnya mungkin kalau perempuan lebih mengenal atau mengetahui, nggak bisa disebut dengan kata-kata, sangat menderita. Maka ketika dia punya iman yang bisa dia ketahui bahwa Yesus, banyak orang telah disembuhkan, dia mendengar kabar berita-berita tentang Yesus, saat itu dia mencoba berlari kepada Yesus. Menariknya di sini ada 4 hal dari inspirasi wanita pendarahan 12 tahun. Yang pertama, dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Itu Markus bab 5 ayat 27. Jadi dia udah tahu bahwa Yesus ini berkuasa, dapat menyembuhkan, dan dia Tuhan yang sungguh dikasihi bagi orang yang percaya padanya dan pada kesembuhan itu sendiri. Bahwa dia sudah tahu dari beberapa orang dan dia mau datang pada Yesus. Nah, yang bagian kedua ini memang penting juga. Ada hal yang bagian kedua ini adalah kemauan datang kepada Yesus. Dari wanita pendarahan ini bisa dilihat Markus bab 5 ayat 28. Dia yakin, saya mau, ya karena dia najis kan, di peraturan orang Yahudi bahwa tidak bisa orang menyentuh orang yang kena darah atau itu dianggap najis. Tapi dia punya kemauan hanya menjamah jubah Yesus, di ujung jubah Yesus. Dan ketika itu juga dia mau sembuh. Nah, di bacaan tadi dikatakan dia seketika itu juga merasa sembuh, sehat, dan berhenti pendarahannya. Nah, persoalannya adalah di sini dikatakan seperti ada kuasa yang keluar dari tubuh Yesus. Dan dia bertanya-tanya Yesus itu, siapa yang menjamah atau menyentuh dia?
karena dia merasa ada tenaga yang keluar. Nah, menariknya di sini, Yesus tidak marah, tapi hanya ingin bertanya siapa sebenarnya. Nah, perempuan itu, yang 12 tahun pendarahan itu, ketakutan. Dia lalu tersungkur di depan Yesus dan memberitahukan segala sesuatunya kepadanya. Dia menceritakan penyakitnya dan sudah ke tabib atau ke dokter lah dan sebagainya, tidak sembuh-sembuh, uangnya habis, tapi di situ dia sembuh. Nah, poin yang ketiga ini adalah kita diajak untuk tersungkur di depan Yesus, bersujud, datang pada Yesus, mengatakan segala sesuatunya. Kita tahu kita punya masalah, kita tahu punya beban berkaitan dengan apa yang sudah terjadi di negara ini, misalnya tadi amnesti. Mungkin saudara-saudara bertahun-tahun di dalam lembaga pemasyarakatan, atau kita juga punya masalah di masyarakat. Ya, mungkin kita dikucilkan, atau mungkin kita sendiri yang menjadi yang lemah dan terpinggirkan. Tapi di sini dari Inspirasi Wanita Pendaran, kita diajak untuk mengatakan segala sesuatu, memberitahu kepada Yesus bahwa saya mau disembuhkan, saya mau berubah, saya mau selamat. Nah, poin ketiga ini adalah kita diajak untuk tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukannya segala sesuatu kepada Tuhan. Lalu yang keempat, imanmu telah menyelamatkan engkau. Markus 5 ayat 34. Di sini dia tahu dirinya sakit, dia tahu dirinya punya masalah, kita tahu punya masalah, ya, tapi kita juga mau sembuh. Kita mau terbebas dari masalah kita. Ketika pelayanan di salah satu lembaga pemasyarakatan, mungkin ada yang 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun mendapat hukuman. Dan ternyata kita berharap Tuhan memberikan mukjizat minimal pengurangan hukuman. Nah, berkaitan dengan Injil tadi adalah amnesti, kita juga punya harapan. Ya, saya pribadi mungkin kurang memahami tentang bagaimana orang yang divonis hukuman mati. Karena hanya amnesti atau pengampunan dari grasi dari presiden yang bisa membebaskan. Tapi di sini kita yang memiliki masalah, yang kita memiliki beban, mungkin beberapa hari kita bisa tangani dengan obat, atau mungkin dengan refreshing, atau berpesta-pora dan sebagainya. Tapi kalau udah berhari-hari, bertahun-tahun, apakah kita bisa bebas? Nah, oleh karena itu, kita datang kepada Yesus. Kita punya iman kepada Allah, kepada Yesus untuk disembuhkan. Yesus mengatakan, imanmu telah menyembuhkan. Nah, bagaimana iman kita? Apakah kita percaya pada Tuhan bahwa Dia akan menyembuhkan? Apakah Dia akan menyelesaikan persoalan kita, hutang kita, beban kita? Ya, kembali pada iman kita. Kita kembali lagi, tadi yang pertama, kita sudah tahu tentang Yesus. Kita tahu tentang Yesus yang berkuasa, melakukan mukjizat, Dia menyelamatkan. Tapi apakah kita percaya untuk diselamatkan? Atau kita disembuhkan? Lalu yang kedua, kita apakah mau datang kepada Yesus? Kita mau memohon pada Tuhan untuk diberikan jalan keluar atau solusi hingga masalah kita selesai. Yang ketiga, apakah kita tersungkur atau bersujud di hadapan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Yang keempat, ketika kita mendapatkan mukjizat, kita mendapatkan berkat, solusi, dan jalan keluar, apakah kita mau bersyukur pada Tuhan? Nah, saudara-saudara yang terkasih, pada kesempatan ini, mari iman dari wanita pendaratan, iman dari wanita pendarat 12 tahun mengajak kita atau menginspirasi kita untuk beriman kepada Yesus. Mungkin hanya ujung jubahnya saja. Atau mungkin saat ini bagaimana kita mendapatkan jubah Yesus untuk mendapatkan kesembuhan. Nah, saya punya pengalaman bagaimana saya sendiri di tahun 2018 dan 2019, beberapa tahun sebelumnya bahkan mengalami low back pain. Saya mengalami sakit di bagian belakang.
sampai di USG, sampai dirawat, masuk perawatan, ternyata tidak ada gejala yang sangat signifikan, usus buntu pun tidak. Tapi waktu itu ada suatu adorasi, saya datang pada Yesus di acara itu, dan saya punya keyakinan Tuhan akan menyembuhkan saya. Ya, inspirasinya dari wanita pendaran ini. Saat itu, saya katakan dalam hati saya, Tuhan, bolehkah saya menjamah atau menyentuh kain velum? Ya, kalau adorasi, tahulah kain velum yang biasa dibawa imam. Dan saat itu saya mengatakan, Tuhan, saya tidak minta apa-apa, tapi saya berikanlah yang terbaik untuk saya. Saat itu saya tidak berpikir itu mukjizat, karena kalau saya biasanya beberapa tahun sebelum terjadinya mukjizat itu kalau duduk atau bersila itu susah sekali bangun. Itu harus dari 90 derajat dari duduk sampai berdiri itu sakit sekali. Tapi waktu itu saat diminta untuk berdiri oleh tim doanya dan pujian saat itu, saya langsung berdiri tegak. Artinya tidak ada merasa kesulitan dari beberapa tahap sampai sembuh. Nah, saat itulah saya yakin ada mukjizat. Tapi saya nggak bisa berkata-kata. Akhirnya setelah pulang dari itu, saya konsultasi dan ngobrol dengan salah satu koordinator persekutuan doa di Bekasi. Lalu saya katakan, bro, ngalami mukjizat ya? Iya, tapi saya tidak bisa berkata-kata. Nah, sejak saat itu tidak percaya begitu aja bahwa itu iman saya itu belum mengatakan itu kesembuhan total, karena harus perlu bukti secara medis kan. Tapi saya merasa sampai hari ini dari 2018 dan 2019 itu, saya kalau bangun dan tidak merasakan lagi, dan ketika mau beraktivitas tidak mengalami kesulitan, dan saya percaya sampai sekarang saya disembuhkan. Nah, inspirasi dari wanita 12 tahun pendarahan ini membuat saya percaya iman pun sungguh dibutuhkan. Kita punya kepercayaan pada Tuhan. Adorasi kesembuhan kita sebagai orang Katolik di Sakramen Maha Kudus, kita percaya ada kesembuhan dan mukjizat itu masih terjadi sampai saat ini. Demikian sharing yang saya bisa bagikan, dan saat ini kita diajak juga mensyukuri rahmat Tuhan. Kita tahu tahun ini tahun jubileum, tahun suci, tahun yang penuh rahmat dan indulgensi bagi kita. Nah, tadi dari awal saya mengajak untuk mengenal pro dan kontra amnesti. Bagi saudara-saudara dalam lembaga pemasyarakatan atau kita sendiri yang memiliki masalah bertahun-tahun, tahun ini adalah tahun harapan, tahun berziarah harapan. Kita tahu kita diajak juga untuk berkunjung ke paroki-paroki, melewati Porta Santa dan sebagainya. Tapi dalam Ardas KJ kita diajak untuk lebih peduli kepada yang lemah dan miskin. Kita tahu kita berharap terhadap indulgensi, pengampunan dosa, dan kita juga tahu kita berharap akan pengampunan dari Tuhan. Tadi inspirasi dari wanita 12 tahun pendarahan, dia dalam seketika itu juga disembuhkan, berhenti pendarahannya. Nah, kita diajak pada kesempatan ini untuk mendalami rahmat indulgensi kita, pengampunan dosa kita kepada yang lemah, miskin, difabel, dan menderita. Kita diajak juga mensyukuri rahmat yang telah diberikan Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita tidak hanya sebagai peziarah harapan, tapi juga pembawa harapan. Nah, ini yang penting. Negara memberikan amnesti atau remisi kepada saudara-saudara kita di lembaga permasyarakatan. Kita butuh juga mukjizat keajaiban untuk dibebaskan dari segala persoalan beban dan masalah hidup atau hutang dan sebagainya bertahun-tahun. Tapi pada kesempatan ini, biarlah tahun suci kita bersama Sri Paus kita, bersama gereja, kita mensyukuri rahmat indulgensi ini dengan berdoa dan juga berbakti melayani kepada sesama. Dan harapannya bukan saja amnesti dan remisi bagi saudara-saudara kita yang di penjara atau di lembaga permasyarakatan, tapi kita sendiri juga dibebaskan dari segala dosa dan beban hidup kita. Mari kita tutup dengan doa.
Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena rahmat pengampunan, karena iman kami Engkau mengubah hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pada kesempatan ini, biarlah rahmat pada tahun jubileum ini, kami juga merasakan pengampunan, keajaiban kesembuhan, seperti wanita pendarahan 12 tahun. Dan kami juga mau keluar dari masalah-masalah kami. Kami mau menjadi pembawa harapan, sehingga kami juga menyalurkan berkat daripadamu Tuhan. Biarlah kami juga Tuhan, yang sudah mengetahui Engkau sebagai Juru Selamat dan Penolong hidup kami. Kami sudah tahu berita tentang Engkau, kesaksian tentang Engkau, maka kami boleh merasakan juga Tuhan. Dan juga kami mau datang kepada Engkau, sehingga kami bersujud mendapat rahmat pengampunan dan indulgensi. Tuhan, biarlah juga kami diutus kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan jumpaan kami sebagai pembawa harapan di lembaga permasyarakatan, panti jompo, panti asuhan, di berbagai tempat, rumah sakit dan sebagainya. Biarlah kami membawa sukacita sebagai harapan-harapan kepada saudara-saudari kami Tuhan. Dan semua doa dan harapan ini Tuhan kami sampaikan kepadamu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dengan pengantara Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dadah.